Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Nurin Nuryani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menampilkan praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah saya terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gaussen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yakni menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validitas tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga mampu menguatkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Skenario kasus pertama. Kelas 12 MIPA 3 sedang melakukan diskusi dan presentasi dalam pelajaran bahasa Inggris. Pada saat presentasi kelompok, ada seorang siswa bernama Arvila yang tidak memperhatikan kelompok yang sedang presentasi, namun justru bermain HP. Ketika saya sebagai guru menegurnya, dia tidak merespon dan tetap asik bermain HP. Tindakan Arvila melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak menghormati guru dan teman. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan nilai kebajikan. Sebagai guru, saya harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut video kasus pertama. Arvila? Iya, Miss. Apakah kamu tahu alasannya Arvila dipanggil di sini sekarang? Tahu, Miss, karena saya main HP pada saat berdiskusi. Nah, sekarang Miss Nur pengen tanya, bermain HP ketika jam pelajaran atau ketika berdiskusi itu baik atau tidak? Tidak baik, Miss. Ya, bermain HP atau game ya pada saat pelajaran ya itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan itu merupakan suatu kesalahan. Semua orang itu sebenarnya pernah berbuat salah, termasuk Miss Nuri ya. Tapi di sini Miss Nuri nggak akan mencari ya siapa yang salah, siapa yang betul ya. Miss Nuri cuma pengen membimbing kamu ya mengatasi permasalahan yang Arvila hadapin ya. Nah sekarang Miss Nuri yakin pasti Alia punya alasan ya kenapa Arvila bermain HP di saat diskusi atau di saat pembelajaran bahasa Inggris kemarin. Nah, jadi gini, Miss. Baik. Karena Arvila kemarin itu main game itu seru, terus skornya tuh tinggi. Jadi Arvila tuh lebih tertarik, lebih senang karena menghasilkan skor yang tinggi. Jadi Arvila nggak merhatiin diskusi. Oke, jadi tentunya kamu bermain game saat jam pelajaran itu bukan tanpa alasan lah ya. Ya, Miss. Ya. Nah, kamu bermain game, tapi sudah mengerjakan tugas diskusi belum? Sudah, Miss. Sudah, ya. Jadi kamu sudah mengerjakan tugas diskusi terlebih dahulu ya sebelum bermain game di kelas kemarin. Nah, tapi menurut kamu, walaupun kamu sudah mengerjakan tugas diskusi, apakah kamu boleh bermain game saat pelajaran seperti itu? Tidak, Miss. Tidak kan ya? Nah, menurut kamu dari perbuatan yang sudah kamu lakukan, kira-kira Arvila tahu nggak sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana? Melanggar kesepakatan kelas?
menghormati guru dan menghormati teman sekelas juga, Miss. Saya tidak mendengarkan guru menjelaskan dan saya tidak menyimak diskusi yang dilakukan teman-teman saya. Ya, nah, menghormati dan menghargai teman dan juga guru itu penting atau tidak? Penting, Miss. Nah, sekarang Miss Nuri mau tanya ya ke Alia, apakah Alia bersedia untuk memperbaiki dengan tidak bermain HP lagi ketika jam pelajaran? Bersedia, Miss. Ya, karena bermain HP itu kan perbuatan yang tidak menghormati guru dan juga tentunya teman ya. Nah, kemudian apa kira-kira yang harus Arvila lakukan? Ya, saya akan berusaha berubah lebih baik lagi dalam membagi waktu, Miss. Di bermain game juga lebih tidak perlu kita suka main terus, kita juga harus lihat kondisi dan waktu, tempat, juga akan berusaha untuk tidak kecanduan bermain game lagi. Ya, nah baik sekali ya, bermain HP atau game itu boleh-boleh saja ya, namun kamu harus pintar-pintar membagi waktu ya, jangan terlalu sampai lupa belajar, itu kan nanti akan merugikan diri kamu sendiri ya, apalagi di jam pelajaran di sekolah ya, jelas bermain game saat pelajaran itu selain merugikan dirimu sendiri, yang menunjukkan bahwa kamu tidak menghormati atau menghargai guru dan juga teman-teman kamu di kelas ya. Nah, kira-kira kapan kalian akan mulai menerapkan hal yang sudah kalian ucapkan tadi? Mulai sekarang, Miss. Mulai sekarang ya, hari ini ya, mulai hari ini ya. Ya, baik. Nah, mulai hari ini Arvila akan mulai berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ya dengan sebelumnya, kemudian dengan mengatur waktu bermain HP dan belajar, dan juga menghormati, menghargai guru dan teman di kelas dengan tidak bermain HP ketika pembelajaran ya. Mudah-mudahan Alia dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya, menjadi anak yang berakhlak dan berprestasi, dan juga membanggakan orang tuamu ya. Siap, Miss. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang silahkan kembali ke kelas ya Alia ya. Terima kasih ya Alia ya. Ya, baik, Miss. Terima kasih nasihatnya. Ya, kembali lagi ke kelas. Ya, sama-sama ya nak ya. Iya, Miss. Skenario kasus kedua. Pada saat penilaian harian bahasa Inggris di kelas 12 MIPA 4, saya sebagai guru melihat ada salah satu siswa yang bernama Aura menyontek jawaban teman sebangkunya. Dalam kesepakatan kelas 12 MIPA 4, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa warganya harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut video kasus kedua. Selamat siang Aura. Siang, Miss. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Miss. Alhamdulillah baik. Aura tahu nggak apa alasannya dipanggil di sini? Tidak tahu, Miss. Tidak tahu. Oh ya. Jadi kemarin Miss Nuri lihat ketika ulangan bahasa Inggris, Aura nyontek pekerjaan temennya. Betul nggak? Betul, Miss. Betul. Ya. Dengan mencontek kira-kira perbuatan yang betul atau tidak? Tidak, Miss. Tidak. Oke. Nah, sekarang Miss Nuri pengen nanya nih. Mencontek itu kan suatu perbuatan yang tidak baik dan juga merupakan suatu kesalahan. Nah, semua orang kan pernah berbuat salah. Tentunya Miss Nuri juga pernah berbuat salah, ya. Tapi di sini Miss Nuri nggak mau mencari siapa yang salah atau siapa yang betul, ya. Miss Nuri pengen memperbaiki keadaan atau perbuatan yang sudah Aura lakukan. Gimana? Setuju? Setuju, Miss. Nah, sekarang ya sebelum dilanjutkan, coba ceritakan dulu alasan kenapa Aura mencontek. Aura tidak belajar, Miss. Aura tidak belajar. Kenapa Aura tidak belajar? Tadi malam main HP, Miss. Main HP-nya sampai malam tentunya ya. Iya, Miss. Ya, okay. Jadi dengan main HP, Aura tidak belajar. Iya, Kemudian Miss. dengan tidak belajar, ketika ulangan Aura nggak bisa jawab pertanyaan. Lalu karena tidak bisa jawab pertanyaan, Aura mencontek pekerjaan temannya, begitu? Iya, Miss. Nah, Aura masih ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita setujui bersama di kelas di awal pembelajaran pada saat yang lalu? Masih, Miss. Masih. Kira-kira apa? Jujur, Miss. Jujur. Nah, jujur adalah perbuatannya Baik. yang baik tentunya ya.
Sekarang Miss Nuri pengen tanya, kira-kira apa yang akan Aura lakukan supaya Aura itu tidak mencontek lagi? Mengerjakan dengan semampunya, Miss. Mengerjakan dengan semampunya. Kok hilang lagi sebentar ya? Mengerjakan dengan Semampunya, Miss. Ya, kemudian apa lagi kira-kira? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya, insya Allah bisa ya? Bisa, Miss. Yakin bisa? Yakin bisa. Bisa. Baik, sekarang Aura sudah tahu apa yang harus dilakukan. Betul kan ya? Betul, Miss. Nah, sekarang kapan kira-kira Aura akan memulai menerapkan hal ini? Hari ini, Miss. Mulai hari ini. Ya, alhamdulillah. Ya, baiklah. Mulai hari ini Aura akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan apa lagi tadi? Berdoa dan mengerjakan semampunya, Miss. Tunggu dulu. Oke, hari ini dulu ya. Ya, baik. Hari ini. Ya, baik. Mulai hari ini Aura akan mulai menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan belajar, dengan apa lagi tadi? Berdoa dan mengerjakan semampunya, Miss. Dan ketika ujian harus berdoa dan mengerjakan dengan semampunya. Kemudian mudah-mudahan setelah ini Aura yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian jujur, lalu menjadi kebanggaan orang tua. Ya, siap ya? Siap, Miss. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Aura. Silakan kembali ke kelas sekarang ya. Baik, Miss. Terima kasih nasihatnya. Aura kembali ke kelas ya, Miss. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Miss Nuri, saya sangat terkesan. Miss Nuri telah membimbing saya dan menasihati saya setelah saya melanggar aturan, yaitu tidak menghormati guru atau bermain game di kelas, tidak mendengarkan diskusi atau pelajaran yang diberikan oleh Miss Nuri. Terima kasih Miss Nuri atas nasihatnya. Saya berusaha untuk berubah diri saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Miss Nuri atas nasihatnya. Perasaan saya setelah Miss Nuri melakukan praktik segitiga restitusi kepada saya untuk bersikap jujur dan tidak mencontek saat ulangan adalah lega, karena setelah saya melanggar kesepakatan kelas, beliau tidak memarahi saya ataupun menghukum saya, tetapi justru beliau menasihati saya, memberikan saya saran atas apa yang telah saya perbuat. Saya sangat senang terhadap Miss Nuri yang sudah menasehati saya untuk selalu jujur dan mengerjakan semampu saya. Insya Allah untuk kedepannya saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bersikap jujur. Terima kasih untuk Miss Nuri yang telah membimbing saya. Terima kasih. Setelah mempraktikkan segitiga restitusi, dapat disimpulkan bahwa penerapan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik penerapan segitiga restitusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.